Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajarannya Pak Rizky ya. Sekarang Pak Rizky akan menyampaikan untuk materi kelas 11 wajib mengenai induksi matematika. Tapi sekarang kita akan masuk beralih dari induksi matematika dari bentuk deret penjumlahan. Sekarang kita beralih ke induksi matematika bentuk pertidaksamaan ya. Oke, sekarang Pak Rizky akan contohkan salah satu soal yang Pak Rizky tuliskan di depan ya. Bisa kalian perhatikan di video ini Pak Rizky hanya cukup satu soal aja yang Pak Rizky jelaskan. Oke, soal yang pertama, untuk n lebih dari sama dengan 3, buktikan bahwa n plus 1 yang dikuadratkan kurang dari 2n kuadrat ya. Sekarang kita ambil contoh yang sederhana aja, kita ambil salah satu bilangan. Kita ambil salah satu bilangan yang memenuhi syaratnya, yaitu adalah n lebih dari sama dengan 3. Nggak usah jauh-jauh ya, kita ambil misalnya 5 aja deh. Misalkan Pak Rizky tulis n sama dengan 5. Akibatnya apa? Kita tuliskan, substitusikan nilai n ke dalam pertidaksamaan. Apakah bernilai benar? Sekarang coba kita substitusikan n sama dengan 5. Artinya 5 tambah 1 kuadrat kurang dari 2 dikali 5 yang dikuadratkan. Artinya pertidaksamaan ini akan ekuivalen 5 tambah 1 berarti 6. 6 dikuadratkan artinya 36 kurang dari 5 kuadrat, artinya kita dapatkan 25 dikali 2 sehingga 50. Nah, kalau kita lihat pernyataan pertidaksamaan ini, 36 kurang dari 50 kan berarti pernyataan ini benar. Nah, sekarang apakah kalau secara umum rumus ini akan terbukti benar? Karena kita hanya membuktikan salah satu contoh saja. Nah, kalau kita mau membuktikan rumus ini secara universal atau secara keseluruhan, kita akan buktikan secara induksi matematika. Sebentar, Pak Rizky hapus dulu ya. Hapus dulu. Oh, sebentar. Pak Rizky hapus dulu. Ya, sekarang sudah kita hapus. Sekarang kita akan buktikan dengan bukti metode induksi matematika. Yang pertama kita buktikan secara basisnya dulu. Tidak seperti induksi matematika deret penjumlahan yang kita gunakan n sama dengan 1, kita sesuaikan basisnya bahwa n lebih dari sama dengan 3. Kita ambil basisnya merupakan bilangan yang paling kecil dalam memenuhi persyaratan dari rumus dari pernyataan pertidaksamaan ini ya. Yang pertama, kita buktikan basisnya terlebih dahulu. Basisnya karena n lebih dari sama dengan 3, kita gunakan n sama dengan 3. Sekarang kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan, maka kita peroleh, kita ganti n dengan 3, maka kita tulis 3 plus 1 yang dikuadratkan itu kurang dari 2 dikali 3 yang dikuadratkan, sehingga pertidaksamaan ini akan ekuivalen 3 ditambah 1 kuadrat berarti 4 kuadrat itu kan berarti kan 16. 2 kali 3 kuadrat berarti 2 dikali 9, 2 kali 9 berarti 18. Nah, artinya kita peroleh suatu pertidaksamaan 16 kurang dari 18. Apakah pernyataan ini benar? Jelas pernyataan ini bernilai benar. Oke. Nah, untuk syarat pertama sudah selesai. Sekarang kita gunakan persyaratan yang kedua. Untuk persyaratan yang kedua, kita akan mensubstitusikan n sama dengan k. Apabila kita substitusikan n sama dengan k, kita asumsikan bahwa nilai ini benar dulu. Kita anggap nilainya benar. Sehingga seperti ini, kita tuliskan n kita gantikan dengan k, kita peroleh k plus 1
yang dikuadratkan kurang dari 2 dikali K kuadrat ya. Kita asumsi bahwa pernyataan untuk N apabila disubstitusikan dengan K, pernyataan pertidaksamaan ini benar. Nah, tugas sekarang kita harus membuktikan bahwa apakah kalau kita substitusikan N dengan bilangan setelah K, bilangan setelah K kan berarti kan K plus 1, akan kita peroleh suatu pernyataan yang benar ya. Sekarang Pak Rizky tuliskan kalau N kita substitusikan dengan K plus 1, kita peroleh seperti ini. Artinya ya, N kita gantikan dengan K plus 1 berarti K plus 1 yang disubstitusikan dengan N ditambah dengan 1 yang dikuadratkan itu. Kalau kita jabarkan, kalau kita mau jabarkan kan berarti kita harus mengkuadratkan bentuk ini ya. Kalau kita kali silang berarti kan kita dapatkan K plus 1 yang dikuadratkan ditambah 2 kali K plus 1 ditambah dengan 1. Kok bisa seperti ini? Pak Rizky jelaskan dulu. Dasar dari rumus ini yaitu adalah misalnya A plus 1 kuadrat. Berarti kan kalau bentuk A plus 1 yang dikuadratkan berarti A kuadrat plus 2A plus 1 ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Kok bisa bentuknya seperti ini? Ini Pak Rizky hapus dulu. Nah, sekarang kita lihat. Kita kan sudah berasumsi bahwa apabila N kita substitusikan dengan K, pertidaksamaan K plus 1 yang dikuadratkan kurang dari 2 kali K kuadrat itu adalah benar ya. Jadi karena yang kalau Pak Rizky sorot yang di sebelah sini, karena ini memuat K plus 1 yang dikuadratkan, pastilah dia kurang dari 2K kuadrat, sehingga bisa Pak Rizky tulis dari bentuk ini pastilah dia kurang dari pastilah dia kurang dari 2K kuadrat ditambah, langsung Pak Rizky jabarkan aja ya. Di sini berarti 2K plus 1 plus 1. Oke. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Nah, yang sini kan K, ada K plus 1 yang dikuadratkan. Kalau yang sebelah sini ada 2K kuadrat, kan sudah jelas bahwa K plus 1 yang dikuadratkan kurang dari 2K kuadrat. Oke. Nah, sekarang baru kita jabarkan yang sebelah sini. 2 dikali K plus 1 kan berarti dia adalah 2K plus 2 ya. Berarti bisa kita jabarkan ini berarti dia sama dengan 2K kuadrat plus 2K. 2 kali 1 berapa? 2 tambah 1 berarti kita peroleh 3. Oke. Nah, kalau sampai sini, oh ya Pak Rizky lupa, inti dari N sama dengan K plus 1 kita harus buktikan bahwa ya, ini tak tuliskan tambahnya di sini ya. Tak tuliskan di sini. Kita harus buktikan maaf tulisannya jelek ya, sebentar. Kita harus buktikan apabila tadi kalau kita substitusikan dengan K plus 1 artinya K plus 1 plus 1 yang dikuadratkan itu dia harus kurang dari 2 dikali kita masukkan N ya, berarti K plus 1 kuadrat ya. Jadi prosesnya ini kita harus buktikan yang bagian yang tinta biru ini. Nah, sekarang triknya di sini kalian coba perhatikan di bagian ruas kanan ya. Ini bisa Pak Rizky jabarkan bahwa K plus 1 kuadrat
ya. Ini kan bisa menjadi nilainya yaitu adalah Pak Rizky tulis sebelah sini ya. Sebentar, Pak Rizky tulis sebelah sini, kita jabarkan yang sebelah sini. Oke ya, berarti kita jabarkan 2 kali K plus 1 kuadrat kan berarti kita peroleh 2 dikali K kuadrat plus 2K plus 1. Artinya dia adalah bentuknya menjadi 2K kuadrat plus 4K plus 2. Oke ya. Sekarang kita harus buktikan ya, karena kita triknya di sini karena 2 kali K plus 1 kuadrat itu adalah 2K kuadrat plus 4K plus 2. Kita harus buktikan bahwa yang sebelah sini 2K kuadrat plus 2K plus 3 itu kurang dari 4K plus 2. Kita ambil 2K plus 3 dengan 4K plus 2, kita buktikan apakah 2K plus 3 itu kurang dari 4K plus 2 ya. Sekarang meskipun K itu adalah suatu sembarang bilangan, dia tetap berkaitan dengan syarat basisnya, yaitu adalah berkaitan dengan syarat basisnya itu adalah N lebih dari sama dengan 3. Jadi toh kita bisa ambil salah satu contoh bahwa bilangan yang paling kecil itu adalah 3 ya. Jadi kita buktikan di sini ya. Sekarang kita harus buktikan apakah yang bagian sebelah sini ya, apakah 2K plus 3 ini 2K plus 3 ini kurang dari 4K plus 2. Sekarang kita buktikan dengan cara induksi matematika juga ya. Jadi kita buktikan di sini Pak Rizky tulis yang kecil ya. 2K plus 3 itu kurang dari 4K plus 2 ya. Sekarang kita asumsikan K itu adalah, kita substitusikan dengan R ya. Jadi K sama dengan R, kita asumsikan bahwa pernyataan dengan kita substitusikan dengan R itu benar. Jadi 2R plus 3 kurang dari 4R plus 2 itu adalah benar ya. Jadi kita harus buktikan apakah untuk K sama dengan R plus 1, apakah dia terbukti bahwa 2R plus 1 plus 3 kurang dari 4R plus 1 plus 2. Ini kita harus buktikan dulu ya. Jadi kita jabarkan terlebih dahulu. Di sini 2 dikali R plus 1, di sini Pak Rizky jabarkan 2R plus 1 plus 3 itu sama dengan 2R ya, 2R plus 2 plus 3 ya. Nah di sini kan kita sudah tahu bahwa 2R plus 3 itu kurang dari 4R plus 2. Nanti kan ada 2R ada plus 3, pastilah dia kurang dari 4R plus 2 karena memuat 2R plus 3. Nah ini tapi ada plus 2 nya, jadi ini plus 2 ya. Nah sekarang 2 itu kan pasti kurang dari 4, berarti kan bisa tak tulis 4R plus 4 plus 2. Jadi ini tak jabarkan lagi, jadi kita peroleh, kita kali distributif berarti 4 dikali R plus 1 plus 2. Nah di sini terbukti bahwa untuk 2K plus 3 itu kurang dari 4K plus 2 ya. Jadi ini terbukti benar. Sehingga kita kembali lagi ke bagian soalnya di sini. Sebentar ya.
Kita kembali soalnya. Nah, tadi kan kita sudah buktikan bahwa 2K plus 3 ini kurang dari 4K plus 2. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini inti soalnya. Sebentar. Artinya dia kurang dari 2K plus 2 plus 4K plus 2. Sehingga kalau ini Pak Rizky jabarkan, berarti kan dia menjadi sebentar. Berarti benar, ini kita hapus dulu. Nah, ini kan dia sama dengan 2 kali K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, ini kan juga bentuk kuadrat dari 2 dikali K plus 1 yang dikuadratkan. Oke, jadi sudah terbukti bahwa untuk K plus 1 yang dikuadratkan itu kurang dari 2K plus 1 kuadrat ya. Untuk penyelesaiannya yang cukup kalian tuliskan yaitu bagian yang sebelah kiri aja, yang sebelah sini ya, bagian yang sebelah kiri ini saja yang perlu kalian tulis. Kalau ini hanya pendukung ya. Jadi intinya kita buktikan bahwa untuk basis yang terkecil ini pernyataannya benar. Kemudian syarat yang kedua, kalau N-nya sama dengan K itu kita anggap benar, maka kita harus membuktikan K plus 1 itu juga pernyataan yang benar ya. Sehingga intinya kita peroleh terbukti bahwa N plus 1 kuadrat itu kurang dari 2N kuadrat untuk N lebih dari sama dengan 3. Oke, itu aja dari Pak Rizky. Semoga materi yang Bapak sampaikan melalui video ini bisa kalian pahami. Itu saja dari Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.